Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelsa Amelia dari kelas Matematika 2 UIN Raden Fatah Palembang angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan penjelasan penggunaan aplikasi GeoGebra untuk materi hubungan antara luas segitiga dan juga luas persegi. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menginstal aplikasi GeoGebra itu sendiri. Di sini saya menggunakan GeoGebra Classic yang saya download di Google. Selanjutnya, setelah terinstall aplikasi GeoGebra itu, dapat dilihat tampilan sebagai berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sudah buatkan materi untuk hubungan antara luas persegi dan juga luas segitiga. Nah, dapat dilihat bahwa saya telah membuat materi untuk luas segitiga sembarang, luas segitiga siku-siku, dan juga luas segitiga sama kaki. Di sini akan saya animasikan untuk luas segitiga sembarang, yaitu dengan cara klik pada slidernya, lalu klik animation. Nah, di sini terjadi pergerakan yang membantu kita dalam menjelaskan tentang hubungan antara luas segitiga dan juga luas persegi. Di sini akan saya jelaskan mengenai poin pertama, yaitu luas segitiga sembarang. Di sini kita telah buat segitiga sembarang yaitu segitiga A, B, C, dan juga segitiga B, C, D dengan sisi-sisinya yang tidak sama panjang. Nah, di sini kita bikin garis tengah antara kedua sisi yang berdekatan di segitiga tersebut. Di sini saya ingin memberi suatu persepsi bahwa luas segitiga itu merupakan setengah dari luas persegi. Rumus luas persegi itu sendiri sisi kali sisi. Untuk persegi panjang itu ada di panjang kali lebar. Dan akan kita pelajari ataupun telah kita ketahui bahwa luas segitiga itu adalah akar kali tinggi dibagi 2. Di sini untuk yang pertama, luas segitiga sembarang, itu segitiga pertamanya akan kita rotasikan. Setelah itu segitiga yang keduanya juga akan kita rotasikan. Segitiga pertama itu kita rotasikan searah jarum jam, dan segitiga yang kedua itu kita arahkan rotasinya berlawanan arah jarum jam. Pada sudut 180 derajat dia membentuk persegi panjang. Kita ketahui sendiri bahwa luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Sedangkan segitiga yang tadi, yang di awal,
itu dapat kita nyatakan bahwa merupakan setengah dari luas persegi panjang yang tadi kita rotasikan. Yang membedakan antara luas persegi dan luas persegi panjang serta luas segitiga adalah istilah dalam penamaannya. Contohnya, untuk segitiga ini kita sebut alas, kita sebut tinggi. Sedangkan pada persegi itu disebut sisi, dan pada persegi panjang itu disebut panjang dan juga lebar. Namun untuk maknanya sendiri itu sama. Selanjutnya kita beralih ke luas segitiga siku-siku. Di sini telah saya buatkan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku di sini itu GHI. Saya sambungkan di titik J. Nah, di segitiga siku-siku ini itu juga sama, kita rotasikan bahwa kita menyatakan di sini kita mau menyatakan hubungan antara luas persegi dan juga luas segitiga. Di sini kita rotasikan. Nah, pada titik 180 derajat setelah dirotasikan itu tampaklah sebuah persegi. Di sini persegi panjang karena tinggi segitiganya tadi saya bikin 4, sedangkan sisi yang di sininya saya bikin 6. Nah, di sini itu bagian dari ilustrasi ini sebenarnya sudah ada tampak bahwa luas segitiga itu merupakan setengahnya dari luas persegi atau luas persegi panjang. Contohnya saja di sini kita bisa menggunakan bantuan area. Di bagian ini itu ada area. Kita klik segitiganya. Nah, area di sini atau luas di sini itu bernilai 12. Sedangkan saya buat hal yang sama juga persegi yang merupakan 2 kalinya dari luas segitiga siku-siku ini, yang sama persis saya buat itu areanya 24 dan 12. Di sini dapat kita nyatakan bahwa luas segitiga itu memang benar merupakan setengah dari luas persegi. Selanjutnya kita beralih ke luas segitiga sama kaki. Untuk membuktikan hubungan antara luas segitiga dan juga luas persegi maupun persegi panjang, di sini telah saya buatkan sebuah segitiga sama kaki yang kita bagi menjadi 2 area. Nah, di sini saya buatkan 2 slider. Slider pertama itu untuk segitiga pertama, sedangkan slider kedua itu untuk segitiga yang kedua. Segitiga pertama ini akan kita rotasikan searah jarum jam, dan segitiga kedua ini akan kita arahkan berlawanan arah jarum jam. Setelah kita geser slidernya pada sudut 270 derajat itu akan membentuk persegi juga, lebih tepatnya persegi panjang. Di sini juga sudut pada sudut 270 derajat dia itu luas areanya dapat kita lihat merupakan setengah dari luas persegi di sampingnya. Kita cek lagi area yang tadi, bahwa area yang segitiga yang sebelumnya itu ada di 16. Sedangkan di sini saya buat persis persegi panjang
yang dikategorikan sama dengan yang telah kita rotasikan tadi, itu areanya 32. Dapat kita nyatakan juga bahwa di sini pada segitiga sama kaki itu juga terjadi hubungan luas persegi dan juga luas segitiga, di mana luas segitiga itu merupakan setengah dari luas persegi. Dari ketiga jenis luas segitiga ini dapat kita simpulkan bahwa ada hubungan antara luas persegi dan juga luas segitiga, di mana luas segitiga itu merupakan setengahnya dari luas persegi. Yang membedakan itu hanya istilah, di mana di persegi maupun persegi panjang itu kita menggunakan istilah sisi, panjang, lebar, sedangkan pada luas segitiga itu kita menggunakan istilah alas serta tinggi. Selanjutnya, setelah saya memaparkan cara penggunaan dari materi yang saya buat, selanjutnya itu saya akan membuat tutorial mengenai cara pembuatan materi ini. Nah, di sini telah saya buka file baru, akan kita buat seperti file yang sebelumnya yang telah saya paparkan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat segitiga sembarang. Untuk segitiga sembarang itu tadi yang saya paparkan itu saya bagi menjadi dua bagian yang sisinya saling berdempetan. Baiklah, kita mulai saja. Untuk membuat segitiga itu kita menggunakan fitur poligon. Di sini dapat kita klik fitur poligon. Kita buat di titik manapun. Misal di sini saya ambil titik 3,2 yang diarahkan ke 0. Ini merupakan segitiga yang pertama yang akan kita buat menjadi segitiga sembarang. Kita klik lagi yang poligon. Kita lanjutkan dari titik B ini karena itu dari 0 sampai 3, maka kita lebihkan di sini boleh dari 3 ke 7 ataupun dari 3 ke 5. Kita lebihkan saja di 3, 7. Nah, di sini sudah ada satu buah segitiga sembarang. Ini sebagai segitiga 1 dan ini sebagai segitiga 2. Selanjutnya itu akan kita coba rotasikan menjadi sebuah persegi. Itu pertama-tama kita siapkan dulu slidernya. Sini, klik slider, pilih titik untuk meletakkan slidernya. Saya pilih di sini. Karena kita berhubungan dengan sudut, maka klik angle. Setelahnya ini kita copy dulu, bisa di Ctrl C. Sudut maksimalnya nanti bisa kita ubah. Lanjut klik OK. Baik, setelah kita membuat dua buah persegi yang membentuk sebuah segitiga sembarang, itu kita buat titik tengah dulu untuk setiap perseginya, untuk setiap segitiganya. Caranya itu klik ini, pilih midpoint, lalu klik sisinya. Begitu juga untuk sisi yang ini. Nah, maka di situ terdapat titik E dan titik F. Selanjutnya baru kita rotasikan dengan klik rotate around point. Kita pilih areanya, kita pilih titik tengahnya, lalu kita pas tekan yang tadi. Karena yang pertama ini searah jarum jam, kita klik lockwise. Oke, kita coba. Ya, berarti ini di 180 derajat. Hal yang sama juga
untuk segitiga yang satunya. Oke, ini sudah ketemu di 180 derajat, berarti ini kita setting nilai maksimumnya di 180 derajat. Nah, di sini sudah nampak. Untuk yang ini kita bisa kita hilangkan saja. Di klik kanan, show objeknya itu kita ubah agar tidak mengganggu tugas kita selanjutnya. Di sini saya sarankan untuk mengubah warna antara segitiga yang dasar dengan segitiga yang telah kita rotasikan. Caranya, klik areanya, klik kanan, terus ada di setting. Di situ ada pilihan color, style, dan lain sebagainya. Di sini saya ubah warnanya menjadi sedikit keunguan. Begitu juga untuk yang sisi rotasi satunya. Nah, di sini itu bisa kita lihat perbedaannya, ya kan? Nah, di sini untuk yang segitiga sembarang itu akan kita buat juga persegi panjang yang terbentuk untuk menentukan area itu benar atau tidak. Kita pakai poligon tadi sama, titiknya juga kita sesuaikan dari 0 ke 7, maka dari 8 ke 15. Kurang lebih seperti ini. Kita tekan lagi. Mari sama-sama kita bantu buktikan. Untuk yang ini, yang persegi panjang itu di 14, sedangkan untuk segitiganya itu ada 3 dan juga 4, dijumlahkan menjadi 7. Ini untuk yang 3, ini juga 3, ini pasti juga 3, di sini 4, di sini juga pasti 4. Kita totalkan sama totalnya yaitu 14. Ini untuk segitiga sembarang. Begitu juga untuk segitiga siku-siku dan juga segitiga sama kaki. Selanjutnya kita buat yang segitiga siku-siku terlebih dahulu. Kita lanjut lagi ke yang poligon. Segitiga siku-sikunya itu coba kita nyatakan di persegi. Nih, sudah ada segitiga siku-siku. Kita tentukan lagi titik tengahnya. Titik tengah kita ambil di sini. Selanjutnya kita coba bikin slider lagi di sini.
lakukan hal yang sama juga di sini. Sudutnya itu sudut beta, jangan lupa untuk di copy. Sebenarnya ini bisa dimodifikasi, diubah menjadi misal sudut siku-siku atau lain sebagainya. Itu kita oke di slidernya, lalu kita masuk ke bagian rotasi round point, klik areanya, klik titik rotasinya, kita pastekan sudutnya yang tadi. Itu mau kita gerakkan searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Mungkin kita gerakkan searah jarum jam. Oke, dia ketemunya di 180 juga. Nah, di sini kita setting di biar nilai maksimalnya itu di 180 derajat. Oke, kita coba. Oke, kita bedakan seperti yang di atas tadi. Oke, sudah beda. Dan kita buat juga persegi yang sama. Sini kemungkinan perseginya ini karena di sini saya menggunakan 3 kolom, bawahnya juga 3 kolom. Akan kita cek luas areanya. Di sini 9, sedangkan segitiganya itu tadi kita buat di sini tertulis 4,5 dan juga 4,5. Kita jumlahkan maka hasilnya 9. Begitu juga untuk segitiga yang lainnya, kita polakan saja. Kemungkinan susahnya itu di bagian menentukan arah rotasi. Maka itu tadi bisa kita coba-coba, baik itu di nilai maksimumnya ataupun di pola rotasinya. Dan dari sini dapat kita simpulkan bahwa ada keterkaitan atau hubungan antara luas segitiga dengan luas persegi maupun persegi panjang. Konteksnya sama, bahwa luas segitiga itu merupakan setengah dari luas persegi maupun persegi panjang. Namun perbedaan istilah yang seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan materi GeoGebra yang telah saya buat tentang hubungan antara luas persegi dan luas segitiga, serta tutorial pada aplikasi GeoGebra-nya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.